I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Falul Akbar. Saya mahasiswa Universitas Lancung Kuning, mata kuliah Program Orientasi Project 2, dosen Taslim Inkom. Baiklah, saya akan mengerjakan UAS semester genap yang dimana NIM saya yaitu 2155201004 yang berakhiran genap. Nah, selanjutnya kita akan mengerjakan soal berikut ini yang terdiri dari 4 tabel. Tabel pertama yaitu mata kuliah, yang kedua dosen, ketiga kelas, yang terakhir itu jadwal. Nah, di tabel mata kuliah ini ada 3 buah kolom yang akan diisi nantinya, dengan kolom pertama yaitu kode mata kuliah sebagai primary key, 2 nama mata kuliah, yang ketiga SKS, selanjutnya dosen dengan primary key-nya NIDN, terus nama dosen dan telepon, terus tabel yang ketiga yaitu kelas, kode kelas dan nama kelas, atau kode underscore K, nama underscore K. Yang terakhir yaitu jadwal, yang nantinya datanya itu akan diambil dari kode M dari mata kuliah, kode kelas dari kelas, dan NIDN dari dosen. Nah, ini baru input manual. Bila soalnya itu berdasarkan error di data, rancanglah tabel-tabel yang dibutuhkan dengan menggunakan MySQL. Mari kita buka MySQL dulu. Karena saya sudah mengerjakannya, jadi saya sudah buat database UAS Akbar sebagai nama database saya. Selanjutnya yaitu gunakan database-nya dan kita buat tabelnya. Nah, karena saya sudah buat tabelnya, ada tabel dosen, jadwal, kelas, dan mata kuliah. Di sini tadi, dosen, mata kuliah, jadwal, dan kelas. Nah, cara untuk membuat tabel di MySQL yaitu dengan create tabel jadwal mata kuliah misalnya, dengan isinya yaitu pertama itu mata kuliah, ada kode M, nama M, SKS, kode M, integer, kedua yaitu nama mata kuliah, varchar, variable karakter 50, selanjutnya yaitu SKS, varchar, SKS integer 11, enter. Tinggal kawan ikuti saja sebagaimana mungkin nantinya tabel yang untuk tabel lainnya, dengan tabel dosen, IDN, nama dosen dan telepon, kelas, kode kelas, nama kelas. Nah, sudah sesudah merancang tabel-tabel yang dibutuhkan tadi, selanjutnya kita rancang form yang digunakan untuk masing-masing tabelnya. Dari NetBeans kita buka. Nah, pertama kita buat dulu new project-nya. Terus di sini saya UAS PBO2 namanya. Sudah, kalau sudah dibuat project-nya nanti akan muncul seperti ini, UAS PBO2 seperti ini. Nah, teman-teman untuk membuat form awalnya itu kita klik kanan, new Gframe form seperti ini, kasih nama tabel maktur mata kuliah, tabel mata kuliah, karena saya sudah ada. Jika sudah, silakan di finish. Nah, nanti akan jadi seperti ini. Ini tinggal teman-teman hias saja atau diperbesarkan supaya tidak kekecilan nantinya. Nah, jika sudah, teman-teman buat seperti ini formnya terlebih dahulu. Ada kode matkul, mata kuliah, atau KLS, ini cuma label aja teman-teman. Yang ini JText field, ini button, dan kita beri nama variabel itu v kode matkul yang gampang diingat,
fee SKS, dan terus fee nama mata kuliah, nama MK. Nah, ini kita beri nama button simpan, button hapus, dan button edit. Untuk kita memberi text field-nya itu ada di sini, teman-teman. Ada di text field ini. Terus ini yang button. Nah, untuk memberi nama variabel ada di sini. Variabel. Nah, jika sudah membuat formnya, kita akan mengedit isi dari paletnya sendiri. Pertama itu di button simpan. Kita buat event, action perform. Nah, nanti akan ada hasil seperti ini. Di sini ada button simpan action perform. Nah, sebelum kita melakukan button simpan ini, kita terlebih dulu memberi importnya. Ada import Java connection untuk menghasilkan database nanti, driver manajernya, result set, dan statement. Terus Java swing option untuk memunculkan sukses atau tidaknya nanti codingan kita. Nah, di public class-nya kita panggil dulu public connection-nya untuk sebagai string atau sebagai function-nya. Jadi kita nanti tidak perlu membuat seperti ini lagi, memanggil database-nya. Tinggal dipanggil dengan koneksi saja. Di dalam koneksi sudah kita panggil dengan string con. Statement, SQL, result set, dan string goal SKS nama mata kuliah. Selanjutnya kita setting dari koneksinya terlebih dulu untuk mengoneksikan dengan database yang kita buat tadi. Try class for name, driver, con, driver manager connection, UAS, Akbar user, root, password, kosong. Catch exception E. Ya, selanjutnya kalau sudah kita buat private koneksinya, ini nanti kita untuk menghubungkan masing-masing simpan, hapus editnya, tinggal memanggilnya dengan koneksi ini tadi yang sudah kita buat. Nah, selanjutnya kita sambung ke button simpan tadi. Try, buka kurung, ini string call tadi yang kita buat. Masukkan get text di sini, yaitu di text field tadi. V kode call, V SKS, V nama MK, get text 3-3-nya karena dia bermodel text field. Karena kita akan memasukkan data ke dalam text field ini nantinya. Kita panggil koneksi database-nya. Terus di SQL-nya kita buat insert into mata kuliah values. Ini untuk memasukkan data ke tabel mata kuliah kita tadi. Dengan values itu yang kode makro yang kita input dalam nantinya VSKS get text, V nama MK get text-nya. Tapi teman-teman perlu diperhatikan sebelumnya data yang akan kita input nantinya di sini. Data yang akan kita masukkan ke sini nantinya di dalam ini itu harus sesuai dengan yang kita buat di database tadinya. Integernya, varchar-nya itu harus sesuai. Kalau tidak, dia tidak akan jalan nantinya. Sekali tadi ini kita describe saja. Ini. Di sini kode M kita buat integer. Di sini harus kode integer angka, misalnya kita buat 3. Terus di SKS saja kita buat sebagai integer S5 SKS dan nama mata kuliah misalnya PBO 3. Nah, ini kita terbangkan. Data berhasil disimpan. Nah, di sini coba bisa kita refresh di mata kuliah. Nah, ini tadi data yang kita buat. PBO 3, SKS 5, kode mata kuliah 1, 2, 3, 4. Nah, selanjutnya yaitu kita coba di tabel
kedua, tabel dosen sama dengan seperti tabel makul tadi, kita buat yang model yang di permintaan soal. Itu ada NIDN, nama dosen, dan telepon. Sini kita buat seperti di sini tadi. Oke, selanjutnya kita buat tabel yang kedua, yaitu tabel dosen. Di sini kita buat grade tabel dosen. Seperti yang tadi, seperti yang di sini tadi. Kita buat di mata kuliah. Misalnya NIDN integer memiliki. Yang kedua yaitu nama dosen sebagai varchar, dan telepon itu integer atau varchar juga boleh. Nah, jika sudah buat tabelnya dari MySQL, kita lanjutkan ke form. Ini teman-teman bisa mengikuti desainnya. Ini text field juga seperti tadi, kita ubah nama variabelnya, variabel NIDN, nama dosen, variabel nados. Yang ketiga itu variabel telepon, ini button simpan, button hapus, button edit. Nah, sama seperti yang sebelah tadi, kita tinggal copy aja. Importnya juga sama, publiknya juga, RS-nya, SQL-nya, statement, connection. Tinggal yang kita bedakan yaitu NIDN-nya, string, beda sama ini. String ada ini, nama dosen, nomor telepon. Nah, di sini panggil koneksi juga sama, tinggal kita copy paste aja. Nah, di sini kita tinggal mengikuti string yang kita buat tadi sama variable name yang kita buat tadi. Ini sama seperti dihapus, ada delete from dosen where NIDN yang kita masukkan nanti dia akan membuat set text menjadi kosong di awal. Data telah dihapus jika sudah oke. Button edit juga kita update dosen set NIDN-nya, yaitu yang ini kita masuk nantinya. Kita ubah nama dosennya juga, teleponnya juga. Yang penting teman-teman perlu perhatikan yaitu di sini nih. NIDN ini, nama dosennya ini, telepon ini harus sesuai dengan yang ada di database. Di sini. Telepon nama underscore dosen NIDN. Misalnya kita buat seperti N besar. D besar. Dia tidak akan jalan karena variabelnya berbeda dengan tabel yang kita buat. Where NIDN-nya to get text. Ini request focus untuk memfokuskan dia di V NIDN nantinya. Nah, selanjutnya tabel kelas juga sama teman-teman, tinggal di copy saja importnya, connection, start SQL RS-nya, terus stringnya kode kelas, nama kelas, seperti di sini tadi. Private koneksi juga sama, button simpan juga sama, hapus, edit, itu tinggal menyesuaikan saja dengan nama variabelnya dan juga nama variabel di sini nih, variabel di text field dan di tabelnya. Kode underscore k, nama underscore k. Di sini kode underscore k, nama underscore k. Nah, jika sudah buat form ke tiga tabelnya, selanjutnya itu tabel jadwal. Nah, terakhir di jadwal ini seperti di permintaan soalnya, yaitu pada tahun ajar, semester, kode mata kuliah, kode kuliah, NIDN. Nah, di permintaan soalnya ini, kode mata kuliah ini kita tidak menginputnya seperti di formnya. Ada combo box, kode kelasnya juga combo box, NIDN-nya juga combo box. Nah, data yang ada dalam ini nanti akan kita ambil dari kode mata kuliah yang ada di mata kuliah, tabel mata kuliah, kode kelas yang ada di tabel kelas ini, NIDN yang ada di dalam tabel dosen.
Nah, supaya muncul ini nantinya, kita harus mengisi dulu teman-teman data yang ada di dosen, jadwal, dan dosen, kelas maksudnya, dan juga mata kuliah. Supaya bisa dipanggil nantinya di tabel jadwal ini. Contohnya. Nah, tinggal teman-teman ikuti saja desainnya. Ini ada nomor, kode matkul, ini combo box, ini text field tiga-tiganya. Saya beri nama combo kode matkul CMB. Ini CMB kode kelas, ini CMB NIDN. Nah, ini juga simpan, hapus, edit, cari. Jika sudah, kita masuk ke importnya. Ini import Java CL bintang, Java Swing Action Open. Connection juga sama, start juga sama, CL juga sama, RS juga sama. Nah, di sini kita juga tambahkan kembali RS mata kuliah, dosen, dan RS kelas. Dengan string NIDN, kode matkul, ini terserah teman-teman kreasi sendiri. Mau nomor IDN atau NIDN besar, pokoknya nantinya dia harus sesuai dengan yang kita buat di bawah ini nantinya, NIDN permintaan yang di sini. Jika sudah buat stringnya, kita panggil koneksinya di laporan jadwal atau di public class laporan jadwal. Ini codingan private koneksinya, sama seperti ya sebelumnya. Ini tinggal kita ubah saja di sini root dan password itu kosong. Ini sama saja teman-teman. Nah, untuk yang sebelumnya kita desain dulu di sini, di klik kanan, di event, window, activate. Di sini teman-teman. Ini supaya nantinya jika kita run ini, dia langsung muncul combo boxnya. Di sini, ini sudah langsung keluar hasilnya, combo boxnya. Nah, di sini. Jadi kita tidak perlu dia harus di window activate biar dia langsung muncul teman-teman. Nah, di sini untuk yang combo box yang kode matkulnya, terus combo box kode kelas dan IDN-nya. Nah, pertama yang saya kerjakan itu yang ada IDN. Di select from dosen, sini select from dosen, start code current statement while rs dosen next, combo NIDN tadi yang ini variable NIDN ini, combo ini add item dari rs dosen get string dari variable NIDN yang ada di dalam tabel dosen. Jelasannya. Combo NIDN add item atau yang di sini tadi, NIDN-nya menambahkan item dari di sini kolom yang NIDN dari dalam tabel dosen. Add item get string NIDN. Sama yang untuk mata kuliah dan kelas juga, select from mata kuliah, start convert statement, rs mata kuliah, start execute query SQL, while rs mata kuliah next ini untuk berlanjut. Ini combo kode makulnya item rs mata kuliah get string dari kode M, dari kolom kode M yang ada di tabel mata kuliah. Ini. Nah, makanya tadi dia menemukan data yang ada di dalam ini teman-teman. Kode M-nya. Selanjutnya itu dari kelas, rs kelas. Nah, maka kita buat rs ini harus sesuai dengan string yang ada di atas ini, public result-nya. Jika dia berbeda, dia tidak akan terbaca. Karena dia tidak ada dipanggil di public result set-nya ini. Dia harus sesuai dengan yang ada di atas. Kita buat tadi function-nya teman-teman. Bahasanya. Kalau sudah kita buat untuk memunculkan combo box-nya, kita lanjut ke button simpannya di sini untuk menyimpan data nanti ke tabel jadwal yang ada di sini. Nah, setelah kita run, coba run. Sini 1, saya coba kita dulu ya. Tabel 22, kode kelas 1, semester 3, tahun ajar 2021. Kita simpan, proses, kita lihat.
Nah, di sini sudah ada kode 1, kode nomor kode mata kuliah 22, kode kuliah, kode kelas 123213. Nah, kenapa cuma satu tadi kode kelas? Karena di sini ya cuma ada satu data ya teman-teman. Makanya dari sini tadi kita biar banyak data yang bisa kita pilih, sebenarnya teman-teman kita harus menambah kode kelasnya ini sama nama kelasnya yang ada di tabel kelas agar nantinya di sini nanti ada pilihan lain dari kode kelas. Boleh kita coba di tabel kelasnya. Sekarang kode kelasnya kita coba 2020, nama kelasnya yaitu PKN. Simpan, berhasil, kita lihat di kelas sudah bertambah. Nah, coba kita mau jalankan di tabel jadwal. Ini kode makalnya 333 atau 1234. Nah, nomor ini tidak bisa bentrok ya teman-teman dengan ada di jadwal sini. Nah, kita harus kasih nomor yang berbeda seperti nomor 3. Nah, ini juga sudah muncul kode kelas lainnya 2020. Yang namanya 2023 03. Semesternya kita buat 8 tahun 2020. Nah, berhasil. Nah, ini sudah muncul yang 3, 1, 2, 3, 4, kode mata kuliahnya 2020. Nah, sebelumnya agar semua yang dari jadwal sini terhubung ke tabel lainnya seperti kode mata kuliah, kode kelas, dan LDN, pertama-tama teman harus terlebih dulu masuk ke database-nya seperti yang kita lakukan kemarin. Di more ada designer. Nah, di sini kita view full screen. Nah, teman-teman sambungkan saja jadwal ini ada di mata kuliah ada apa, di kelas ada apa, dosen ada apa. NIDN misalnya. NIDN ini kita sambungkan ke NIDN yang ada di jadwal. Dan kelas yang ada kode K sambungkan ke jadwal. Di mata kuliah ada kode underscore M, kita sambungkan ke jadwal. Agar nantinya dia berrelasi. Untuk menyambungkannya ada di sini. Create relationship. Ke sini. Nah, sebelum itu juga kita harus mengubah indeks K-nya. Di ada tabel jadwal. Di struktur kita buat dia sebagai indeks K agar dia bisa direlasikan nantinya di sini. Di checklist saja yang terhubung di soal ini, kode mata kuliah pada kelas MBN di indeks. Nanti dia bakal otomatis seperti ini. Cukup seperti itu ya teman-teman. Baru direlasikan tadinya di database UAS-nya, di more, di semuanya. Di relationship-kan, dihubungkan dia agar dia bisa memanggil data yang ada di tabel lain. Nah, sepertinya sudah teman-teman. Selanjutnya itu soal yang diminta yaitu ada rancang informasi dengan HTML coding dengan layout sebagai berikut. Di A, informasi A yaitu nomor, kode mata kuliah, nama mata kuliah SKS, kemudian dosen. Nah, ini kan tadi kode mata kuliah di jadwal itu ada mata kuliahnya dan di mata kuliah juga ada. Terus nama mata kuliah itu tidak ada di tabel jadwal. Berarti yang kita panggil nantinya itu tabel mata kuliah ini. Nama mata kuliah. SKS juga tidak ada di tabel jadwal. Nanti kita akan memanggil di tabel mata kuliah. Baik, kita akan lihat query-nya di informasi A. Nah, yang dipanggil yaitu importnya ada Java SQL, swing G option, text editor cat untuk HTML-nya nanti ini dua-duanya. Ini bisa kita ubah menjadi tanda bintang. Ini Java awt print printer exception. Seperti connection-nya juga masih sama, constant SQL rs. Nah, di sini kita memanggil koneksi dan cetak agar nantinya jika kita run dia langsung mengkoneksikan dengan database dan langsung mencetak HTML yang kita buat nantinya. Di sini kita buat private koneksinya dan public void cetaknya. String HTML judul H4, ini kita sancung kuning, besar tabelnya
tutup. Untuk buka tabel nantinya ada kode mata kuliah dan nama mata kuliah, SKS, ini dosen, nama dosen, kode kelas, nama kelas. Try, buka kurung koneksi, panggil database-nya, SQL select. Nah ini teman-teman perhatikan ya, jadwal titik kode M ini jadwal yang ada di kolom kode M untuk ditampilkan nantinya seperti ini. Nah, kita tidak memanggil tabel yang ada di mata kuliah teman-teman, walaupun sebenarnya juga bisa mata kuliah kode underscore M, tapi di permintaan soalnya ini kita memanggilnya dari jadwal yang kita relasikan tadinya dari kode M. Jadwal titik kode M mata kuliah, nama mata kuliah. Karena di jadwal itu tidak ada, jadi kita panggil dari mata kuliah, Nah, mata kuliah SKS jadwal titik NIDN, karena dia berelasi tadinya NIDN ini dengan dosen. Dosen nama dosen, jadwal kode kelas, kelas nama kelas. Nama kelas ini. From ini akan kita isinya dengan tabel mata kuliah dosen kelas jadwal. Karena di sini ada permintaan jadwal, tabel mata kuliah, tabel dosen, dan tabel kelas. Misalnya ini tidak ada, ini kita hilangkan dari sini. Karena kalau dia dipanggil tapi tidak ada permintaan, dia akan error nanti. Where jadwal kode mata kuliah tadi ini sama dengan mata kuliah yang ada di kolom kode underscore M. Sini. Kode underscore M ini sama dengan yang ada di jadwal. Dia akan mengambil datanya nanti dari mata kuliah di sini. Dia sama maksudnya karena sudah kita relasikan tadi, dan jadwal kode kelasnya juga sudah kita relasikan. NIDN-nya juga sudah kita relasikan. Start sama dengan concrete statement, RS sama dengan start query SQL, while RS next. Nah, di sini untuk codingan HTML sama dengan HTML plus tabel yang kita ambil dari kode mata kuliah, kode underscore M, LS nama mata kuliah, nama underscore M, SKS, IJN. Ini harus betul ya teman-teman, harus sesuai dengan variabel yang ada di sini. Sesuai dengan variabel yang ada di sini. Karena jika beda dia tidak akan jalan nanti ya teman-teman. Ditutup dengan editor kit X, kita panggil dia dengan huruf X nantinya. Jadi bisa juga huruf V. Di sini harus huruf V. Nah, editor kit sama dengan V sama dengan new HTML editor kit. Tabel cetak ini adalah dari TextPen. Nah, untuk mendapatkan TextPen ini dari sini. TextPen ini kita panggil ke sini, kita perlebar. Ini kita gunakan untuk memunculkan hasil tabel HTML kita nantinya. Ini diubah nama variabelnya, tabel cetak. Nah, jika sudah kita panggil di sini tabel cetak set editor kit, set text HTML. Nah, jika sudah bisa kita coba nantinya seperti ini hasilnya. Nah, ini kan tabel-tabel yang kita panggil itu ini isi data semua kode mata kuliah tadinya yang ada di jadwal. Ini yang ada di jadwal, terus nama mata kuliah yang ada di tabel mata kuliah, SKS yang ada di tabel mata kuliah, nama dosennya, NIDN-nya, kode kelasnya, dan nama kelasnya. Selanjutnya itu kita sambung ke informasi B, nomor tahun ajaran, semester, kode mata kuliah, nama mata kuliah, kode kelas, nama kelas, ini ya nama dosen. Nah, bisa kita lihat di sini ya, dipanggil dari tahun ajaran yang ada di tabel jadwal, dan semester juga di tabel jadwal. Kode ini kita cuma tinggal menambahkan TextPen saja teman-teman. Kita buat variabel di tabel cetak. Sama seperti sebelumnya, kita kopikan importnya. Nah, ini tidak muncul karena dia tidak kita buat perintah print seperti yang ada di sini. Ya, kalau kita buat print akan menjadi seperti ini. Print laporan yang kita buat tadi.
Nah, di informasi B ini kita tinggal mengikuti yang ada di informasi A sebelumnya. Koneksi, cetak, private koneksi, public vote cetak. Nah, kita tinggal menyesuaikan dengan permintaan soal tadi. Ada nomor, tahun ajaran, semester, kode mata kuliah, nama mata kuliah, kode kelas. Nah, kita tinggal menyesuaikan dengan yang di permintaan soal tadinya. Ada kode mata kuliah, nama mata kuliah, kode kelas, NDN, nama dosen. Try koneksi, panggil koneksinya. Nah, di sini juga sama seperti yang tadi, kita panggil jadwal nomor. Ini jadwal nomor siapa? Jadwal tahun ajar. Nah, karena di jadwal tadi kita membuat manual nomor dan tahun ajarnya, nomor, tahun ajar, dan semester. Jadi di sini bisa kita panggil dari tabel jadwal. Jadwal nomor, jadwal semester, jadwal kode underscore M, mata kuliah nama mata kuliah, dosen nama dosen, from kelas, mata kuliah, dosen, jadwal. Ini tabelnya ya. Tabel kelas, mata kuliah, dosen, jadwal. Sini ada jadwal, mata kuliah, dosen, dan dosen nama dosen, jadwal IJN. Ini teman-teman. Salah. Nah, di sini jadwal kelas, kode kelas, kelas nama kelas, jadwal IDN, dosen nama dosen, from tabel 4 nya tadi. Where-nya tuh sama seperti yang tadi, kode mata kuliah sama dengan mata kuliah kode mata kuliah. Ini juga sama, kita sesuaikan dengan yang variabel yang ada di tabel kita. No, tahun ajar, semester, kode underscore M, ini nama dosen. Ini juga mengikut yang tadinya. Nah, ini teman-teman, semester 7, kita ambil yang ada di tabel sini, 7789, kode mata kuliah 2231, 1253. Nah, untuk yang soal C ini ada informasi jadwal per tahun ajaran. Nah, di sini nantinya kita akan memanggil tahun ajaran yang ada di tabel jadwal dan dia akan memunculkan sesuai permintaan seperti ini. Dia nomor berapa, semester berapa, kode mata kuliahnya, nama mata kuliahnya, nama dosen, IDN, kode kelas. Misalnya kita input dia tahun ajarannya 2021 seperti ini. Nantinya dia akan muncul seperti semester 7 hasilnya. Kode mata kuliahnya itu ada 222, nama mata kuliahnya apa, sesuai dengan yang terhubung dengan kode ini. Sini, PBO1. Nama dosennya siapa, sesuai yang ada di sini, kodenya nanti IDN. Selanjutnya itu ada kode kelas. Nah, kita akan membuat formnya seperti ini. Di tahun ajaran label, text field, dan button preview. Dan ini text pen tadi yang kita buat seperti sebelumnya. Pertama yaitu kita input dulu importnya. Kita seperti yang tadi tetap kita samakan. Sini. Public connection-nya juga, statement-nya juga, scale-nya juga sama, result-nya juga sama. Dan di body informasinya juga kita panggil koneksinya terlebih dahulu. Ini isi private koneksinya. Nah, untuk di public cetaknya ini kita isi dia dengan dalam kurung ini string tahun ajar untuk dipanggil nantinya di sini. Dengan isi tabel seperti ini, informasi C, besar tabel, tabel nomor, semester, kode mata kuliah, nama mata kuliah, nama dosen, yang berkelas. Nah, di sini kita panggil database-nya. Di SQL-nya itu kita buat query-nya itu select jadwal nomor, jadwal semester. Seperti di permintaan soal, mata kuliah, nama dosen, jadwal IDN, jadwal kode kelas yang ada di tabel jadwal kode kelas ini. From tabel kelas, mata kuliah, dosen, jadwal. Nih, karena ada panggil mata kuliah, dosen, dan
jadwal kelas, kode kelas. Nah, di sini di kode warnanya ini kita masukkan kode mata kuliah ini sama dengan tadi. Jadi dia kita panggil dosen IDN. Nah, di sini kita tambahkan jadwal kode kelas itu sama dengan yang ada di kelas. Di sini. Data cuma dua itu aja, tidak akan ada angka-angka lainnya karena dia cuma merealisasikan dari tabel kelas. Nah, di sini kita buat jadwal tahun ajar, ini variabelnya v tahun ajar. Jadwal tahun ajar ini tanda tanya kita grupkan dia menjadi jadwal nomornya. Ini tadi yang akan kita input nantinya. Sini. Sudah kita prepare statement, start sama dengan connect prepare statement, SQL, start set string 1, nomor 1, tahun ajar, rs kita panggil start execute query-nya, while rs sama dengan titik next, html sama dengan html plus tabel ini, nolnya semester, kode underscore m, nama underscore m, nama dosen, NIDN, dan kode underscore k. Nah, di tampil preview ini yang kita panggil nanti dari isi yang kita tahun ajarannya di sini. Kita ubah variabelnya jemputan 1 action is perform. Nanti dia akan mengalihkan ke sini. Nah, di sini kita panggil string cari. String cari untuk kita masukkan ke dalam query SQL nantinya. Nah, di sini kita masukkan text fieldnya ini, variabel text fieldnya di tahun ajar get text. Kita panggil koneksi, kita coba panggil koneksi, SQL itu kita buat select from jadwal di sini, where tahun ajar kita cari nantinya melalui text field yang kita input dari sini, ke teksnya. Di sini kita bisa juga buat misalnya v tahun ajar get text. Bisa saja teman-teman, cuman untuk mempersingkatnya kita buat dia jadi string cari karena dia akan langsung memproses kode yang ada dalam string cari ini. Kita start concrete statement, rs query, if rs max cari ini cetak yang kita masukkan dari codingan kita input dalam text field ini. Jika dia salah, dia akan memberikan informasi data tidak ditemukan, error. Nah, ini teman-teman tinggal mengikuti aja kode-kode yang saya buat. So, kita coba run, implement project. Nah, untuk mengetes kita coba lihat di tabel jadwal. Ada tahun ajar 2021, 2024, 2020, dan 2023. Kita coba yang 2021. Nah, ini teman-teman. Nomor 1, semester 7, kode mata kuliahnya 222, nama mata kuliahnya yaitu kita masukkan tadi dari sini. 2021 dengan kode mata kuliah 222, nama dosen 4 Taslim, EDDN-nya, dan ada di tabel jadwal tadi yang kita hubungkan ini, dan kode kelasnya juga sama teman-teman. Kita boleh juga coba yang lain dengan kode tahun 2024 ini nomor 2 7 22 sama, yang lain juga kita coba 2020. Nih berubah ada teman-teman, kode kelasnya, kode mata kuliahnya, semesternya, dan nomornya. Ini dia harus menampilkan kode yang berdasarkan tercari dari tahun ajaran ini yang sesuai di sini. Kalau misalnya kita 2024, rupanya yang ditampilkan hasilnya semester 7, semester 8, kode kelasnya ini berbeda, berarti itu ada yang salah dengan kodenya. Baiklah, hanya itu aja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.